Bab 1075 Mencicipi Kesulitan. Sebagai anggota ras manusia, sudah seharusnya baginya untuk kembali sekarang karena aliansi sedang dalam masalah. Terlebih lagi, dengan kekuatannya yang meningkat, dia dapat berkontribusi lebih baik pada aliansi, yang membuatnya semakin perlu baginya untuk kembali. Jadi, di sepanjang perjalanan, Yang Chen mengembangkan sayapnya sepenuhnya dan bergegas kembali, tiba di wilayah Sekte Donghuang dalam waktu kurang dari setengah bulan. Saat dia kembali ke Sekte Donghuang, pasar malam sudah menghilang, dan jumlah orang di sekitarnya sudah lebih sedikit. Jelaslah bahwa para seniman bela diri dari segala arah sudah pergi ke medan perang. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, mengembuskan napas dalam-dalam, dan mendapati bahwa hampir tidak ada orang kuat alam bela diri langit atau alam bela diri bumi di belakang, karena sebagian besar dari mereka sudah pergi. Bahkan jika ada beberapa yang tersisa, mungkin jumlahnya tidak banyak. Aku harus pergi ke medan perang, tapi pertama-tama, aku harus kembali ke Sekte Donghuang. Sosok Yang Chen turun, menunjukkan identitasnya, dan memasuki Sekte Donghuang. Begitu masuk, jiwa Yang Chen menyebar untuk mencari beberapa kenalan lama. Saat melakukannya, jiwanya langsung terkunci pada Jinling Saintes. Nona Ruan masih di Sekte Donghuang, seru Yang Chen dengan heran. Masuk akal, Ruan Jinling hanyalah seorang wanita dengan kekuatan yang lemah, jadi kehadirannya di medan perang tidak akan berarti apa-apa. Kemungkinan besar, dia ditinggalkan untuk membantu tugas-tugas tambahan oleh aliansi. Jika dia ingin pergi ke medan perang, menemukan Ruan Jinling adalah pilihan yang paling tepat. Dengan pemikiran ini, Yang Chen segera terbang ke puncak gunung tempat Ruan Jinling berada. Siapa di depan? Ini adalah puncak gagak emas tempat gadis suci tinggal. Dia sangat sibuk, jadi orang-orang yang menganggur cepat-cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Beberapa pelayan wanita memarahi. Yang Chen mendengar ini dan berkata dengan keras, nama saya Yang Xilin. Saya baru saja kembali dari kota utama Longfeng dan ingin bertemu Nona Ruan. Tuan Yang. Ternyata itu adalah Tuan Yang. Gadis suci sangat menghargai Tuan Yang. Cepat, dan laporkan ini. Yang Chen cukup akrab dengan para murid perempuan ini dan mengetahui perasaan Ruan Jinling terhadapnya. Mereka tidak berani ragu dan segera kembali untuk melapor. Meskipun Ruan Jinling sedang menangani masalah keamanan di bagian belakang, dia tidak menganggur. Dia sibuk menangani berbagai tugas sendiri. Sekarang, beberapa murid bergegas masuk dengan tidak sabar, yang membuat Ruan Jinling bingung, apa arti kepanikanmu? Gadis suci, Tuan Yang, dia kembali dari kota utama angin panjang, kata para murid perempuan itu. Apa, Tuan Muda Yang? Hati Jinling Saintes yang biasanya tenang tiba-tiba berdesir. Wajah cantiknya berubah warna, dan dia berkata, mengapa Anda belum mengundang Tuan Muda Yang? Dia adalah tamu terhormat. Mendengar instruksi Ruan Jinling, para murid perempuan segera mengundang Yang Chen untuk memasuki puncak dan membawanya ke depan Ruan Jinling. Ruan Jinling sudah lama tidak bertemu Yang Chen. Ketika melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terisak, dengan 10.000 kata yang ingin keluar. Dia ingin berbicara tentang keluhannya dan kesedihan di hatinya. Tetapi setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa dia tidak akan tahu tentang masalahnya. Dia tidak menyadari kecemburuannya terhadap Wang Yueru atau tangisannya. Dan sekarang, jika dia mengoceh, dia mungkin akan menakuti Yang Chen. Untungnya, insiden Wang Yueru telah diselesaikan, dan mengingat bahwa Yang Chen telah melakukan segalanya untuk benar-benar menggunakan Wang Yueru untuk melawannya, Ruan Jinling merasa senang sekaligus khawatir, bahkan tidak memahami emosinya sendiri lagi. Untuk menutupi perasaannya, dia segera menyesuaikan emosinya dan berkata, Tuan Muda Yang, sudah lama sekali. Nona Ruan, sudah lama sekali. Kata Yang Chen ramah. Ketika saya mendengar perang telah dimulai, saya bergegas kembali dari kota utama Longwin. Saya ingin tahu bagaimana pertempuran selama ini. Saya harap Nona Ruan dapat memberi saya penjelasan yang terperinci. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Ruan Jinling tentu saja tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Dia menarik napas pelan, suasana hatinya sedang tidak baik, dan berkata, Tuan Muda Yang, situasi perang saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Bagaimana bisa? Hati Yang Chen menegang, dan dia terus bertanya. Dengan pertanyaan ini, dia belajar banyak. Sebenarnya, situasi perang saat ini tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan Stewart Huang.
Tidak ada banyak perbedaan antara medan perang Origin Martial Realm dan True Martial Realm. Bahkan jika ada masalah, itu tidak akan melukai tulang dan otot dalam sekejap. Itu karena bahkan jika satu pihak benar-benar mengalahkan yang lain dan menembus jauh ke dalam wilayah musuh, apa yang bisa mereka lakukan? Selama mereka meninggalkan beberapa master di rumah, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan situasi tersebut. Oleh karena itu, hampir tidak ada seorang pun yang memperhatikan medan pertempuran alam bela diri asal dan alam bela diri sejati. Kuncinya terletak di medan perang di atas alam bela diri bumi. Jika satu pihak kalah di salah satu medan pertempuran ini, kekalahannya akan sangat besar. Dengan demikian, baik ras manusia maupun klan iblis larangan memfokuskan sebagian besar upaya mereka di medan pertempuran alam bela diri surga dan alam bela diri bumi. Sedangkan untuk medan pertempuran tingkat kaisar, sebenarnya itu hanyalah pertempuran antara 5 kaisar agung manusia dan 7 kaisar iblis dari klan iblis larangan. Ketika Yang Chen mengetahui bahwa ada 7 kaisar iblis di klan iblis larangan, dia juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa klan iblis larangan memiliki kekuatan yang begitu hebat. Terlebih lagi, sebelum itu, dikabarkan ada 8 kaisar iblis di klan iblis larangan. Setelah pertempuran sengit, Bai Wei dan Kaisar Bai Zhang sama-sama terluka, menyebabkan moral rakyat jatuh ke dasar jurang, dan tidak ada seorang pun yang bisa bersemangat di medan perang manapun. Pada saat kritis ini, Bai Yudi secara pribadi mengambil tindakan dan benar-benar membunuh seorang kaisar iblis secara langsung, meningkatkan moral manusia ke puncaknya. Akibatnya, jumlah kaisar iblis di klan iblis larangan berkurang dari 8 menjadi 7. Harus dikatakan bahwa reputasi Bai Yudi yang tak terkalahkan bukanlah hal yang tidak pantas. Di antara 5 kaisar, Kaisar Sineng memiliki kekuatan seperti Buddha, sehingga ia dapat unggul dalam menghadapi kaisar iblis, tetapi hanya sedikit, dan tidak dapat melawan 2 lawan sendirian. Sementara itu, Kaisar Jueming, Bai Wei, dan Bai Zhang sedikit lebih rendah dalam pertarungan tunggal melawan orang-orang kuat setingkat kaisar iblis. Hanya Bai Yudi yang mampu melawan 3 kaisar iblis dengan kekuatannya sendiri, yang membuat manusia tidak pernah kalah dalam persaingan antar orang kuat setingkat kaisar. Adapun medan perang Sky Martial Realm, meskipun kedua belah pihak telah mengerahkan banyak upaya, mereka tahu bahwa pertarungan yang benar-benar besar akan berarti kekalahan total bagi pihak yang kalah. Jadi kedua belah pihak hanya bertempur dan saling menyelidiki di medan perang ini, tidak menganggapnya serius. Maka pertarungan paling sengit pun terjadi di medan pertempuran alam bela diri bumi. Jika satu pihak gagal di medan perang Earth Martial Realm, itu akan mengakibatkan kerugian besar, tetapi itu tidak akan menjadi bencana total. Sayangnya, cahaya kemenangan tidak berpihak pada manusia, karena mereka telah berada dalam kondisi kehancuran terus-menerus di medan perang Earth Martial Realm, telah mundur ke garis pertempuran ketiga dan masih belum membaik. Yang Chen awalnya berpikir bahwa bala bantuan dari banyak alam bela diri bumi di belakang akan memperbaiki situasi, tetapi setelah bertanya kepada orang suci Jinling, dia menemukan bahwa situasinya hampir tidak berubah. Selain itu, jika tidak ada perubahan segera, mereka mungkin kehilangan garis pertempuran ketiga juga. Begitulah adanya. Iblis kekuatan raksasa yang dibudidayakan oleh klan iblis larangan tidak memiliki banyak pengaruh di tahap alam bela diri langit, tetapi mereka dapat dengan kuat menekan seniman bela diri dari tahap alam bela diri bumi. Ini telah menyebabkan penderitaan besar bagi umat manusia. Jinling Saintes menggertakkan giginya. Bab 1076 Posisi Pemimpin Regu. Iblis kekuatan raksasa. Setelah mendengar ini, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan lega. Memang benar bahwa dia pernah bertarung melawan iblis kekuatan raksasa dan tahu betapa kuatnya dia. Jika ditempatkan di alam bela diri surga, dengan pemahaman mereka tentang prinsip ruang, mereka dapat sepenuhnya melenyapkan kekuatan ilahi iblis kekuatan raksasa. Mereka bahkan dapat mengungguli iblis kekuatan raksasa karena kekuatannya yang tak terbatas, tetapi mereka tidak dapat menyentuh yang kuat dari alam bela diri surga. Namun, ketika ditempatkan di alam bela diri bumi, situasinya benar-benar berbeda. Selain itu, di luar iblis kekuatan raksasa, klan iblis larangan jelas sudah siap. Di medan perang alam bela diri bumi, mereka telah mendominasi manusia kita, menyebabkan manusia sangat menderita. Meskipun tindakan darurat telah diambil, klan iblis larangan telah mempersiapkan lebih banyak,
dan manusia kita belum memperoleh keuntungan apapun. Jinling Saintes mendesah dan meratap ketika berbicara tentang situasi perang garis depan. Mendengar ini, Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, "Nona Ruan, saya datang ke sini untuk menemui Anda hari ini, untuk pergi ke medan perang dan memberikan kontribusi bagi aliansi kita." Ruan Jinling tercengang mendengar kata-kata ini. Dia tidak keberatan dengan orang lain yang ikut serta dalam medan perang, dan hanya akan mengagumi keberanian mereka. Namun sekarang Yang Chen akan pergi ke medan perang, dan dia memiliki lebih banyak kekhawatiran dan kekhawatiran di dalam hatinya. Dia mengkhawatirkan keselamatan dan kehidupan Yang Chen. Dengan mengingat hal ini, Ruan Jinling tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan Muda Yang, Anda baru saja kembali dari perjalanan panjang, mengapa tidak beristirahat selama beberapa hari? Bagaimanapun, semuanya sudah ditentukan sebelumnya, dan tidak ada bedanya jika Anda membutuhkan waktu beberapa hari lagi." "Nona Ruan, mengapa Anda berkata begitu? Saya juga anggota umat manusia. Bahkan jika aliansi memiliki satu lebih atau kurang dari saya, itu tidak masalah, saya masih ingin bertarung." Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti niat Ruan Jinling. Tetapi jika semua orang berpikiran seperti itu, pertempuran dengan suku setan larangan akan kalah bahkan tanpa perlawanan. Merupakan tanggung jawab setiap individu untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rasnya, dan tidak seorang pun boleh memiliki pola pikir yang beruntung. Melihat Yang Chen seperti ini, Ruan Jinling menyadari bahwa dia salah. Dia menghela nafas pelan dan berkata, "Tuan Muda Yang, itu karena kepicikanku. Karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke medan perang sekarang. Dengan kekuatanmu, aku yakin kamu akan menjadi aset besar di medan perang alam bela diri bumi. Ini bukan tentang menjadi aset, tetapi tentang memberikan lebih banyak kekuatan pada aliansi." Yang Chen mendesah pelan. Tanpa banyak negosiasi, Ruan Jinling, ditemani beberapa pelayan, secara pribadi memimpin Yang Chen ke medan perang garis depan. Meskipun disebut garis depan, sebenarnya letaknya tidak jauh dari wilayah Sekte Donghuang. Manusia kini dengan tegas mempertahankan garis pertempuran ketiga, diikuti oleh garis pertempuran keempat. Jika mereka mundur lebih jauh lagi, garis itu akan mencapai wilayah Sekte Donghuang. Oleh karena itu, garis pertempuran ketiga tidak boleh mundur lebih jauh, karena maju selangkah saja akan mengancam kamp utama Sekte Donghuang. Jika Sekte Donghuang jatuh, terlepas dari berapapun korbannya, manusia akan kalah dan moral mereka akan hancur. Di sisi lain, semangat juang klan iblis larangan akan semakin kuat setelah setiap pertempuran. Hanya 2 hari dari Sekte Donghuang ke garis pertempuran ketiga. Ketika mereka tiba di garis pertempuran ketiga, Yang Chen dapat melihat dengan jelas situasinya. Pertempuran itu sangat sengit, dengan banyak sekali api dan konflik. Setiap saat, manusia dan iblis mati, dan suku iblis larangan bertarung dengan sengit dengan manusia. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Bahkan Yang Chen menarik napas dalam-dalam saat melihat ini. Dia bisa membayangkan perang itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa tingkat perang seperti itu akan seperti ini. Dan pada zaman dahulu, bagaimana rasanya ketika manusia dan binatang iblis bertempur dalam skala besar yang meliputi beberapa wilayah tanpa ada yang selamat. Pertarungan antara klan iblis larangan dan manusia kini hanya melibatkan wilayah Sekte Donghuang. Bagaimana dengan pertarungan keseluruhan antara binatang iblis dan manusia saat itu? Sulit untuk membayangkannya. Semakin Yang Chen merasakan hal ini, semakin ia ingin mencari tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan klan binatang esensi api. Ia harus menemukan cara untuk menghentikannya. Sayang sekali kekuatannya tidak cukup untuk saat ini. "Tuan Muda Yang, izinkan aku membawamu ke medan perang alam bela diri bumi untuk menemui Panglima di sana," kata Ruan Jinling lembut. "Terima kasih, Nona Ruan," jawab Yang Chen. Dia terlambat bergabung ke medan perang, dan tidak ada bala bantuan dalam 2 hari terakhir, jadi dia juga tidak bisa bergabung. Jadi dia membutuhkan bantuan Jinling Saintes untuk masuk ke medan perang. Di bawah bimbingan Ruan Jinling, Yang Chen tiba di kamp utama medan perang alam bela diri bumi. Para komandan dari seluruh medan perang alam bela diri bumi berkumpul di kamp utama. Kekuatan mereka masing-masing mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah. Mereka adalah yang terbaik di alam bela diri surgawi, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak ada duanya. Sekarang, di kamp utama,
Orang-orang ini berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, Panglima Naga, Saintes Jinling membawa Yang Silin untuk menemuimu. Seorang prajurit alam bela diri bumi melaporkan. Panglima Naga adalah seorang pria jangkung dan kekar yang mengenakan baju zirah, memiliki latar belakang yang hebat di Sekte Huangdao dan kekuatan yang luar biasa. Dialah yang bertanggung jawab untuk mengelola medan perang alam bela diri bumi, sebagai komandan ribuan pasukan, dengan seluruh medan perang alam bela diri bumi di bawah komandonya. Pada saat ini, ketika Komandan Naga mendengar bahwa Saintes Jinling akan datang, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Oh, Saintes dan Tuan Yang, tolong biarkan mereka masuk dengan cepat." Setelah mendapat izin, Ruan Jinling dan Yang Chen memasuki kamp utama. Saat masuk, Yang Chen pertama-tama melihat sekeliling, melihat orang-orang di area ini semuanya berada pada level kekuatan Half Step Heavenly Martial Realm. Namun, dia tidak dapat mengevaluasi apapun karena kemampuan mereka mungkin tidak sama. Mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan prajurit Half Step Heavenly Martial Realm biasa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menguasai satu bagian medan perang? Selanjutnya, Yang Chen mengalihkan pandangannya ke pria kekar yang duduk di tengah, mengetahui bahwa dia adalah panglima seluruh medan perang. Wanita suci dari Sekte Donghuang memberi penghormatan kepada Panglima Naga. Ruan Jinling berkata dengan lembut. Yang Chen, melihat ini, tentu saja tidak mengabaikannya. Dia berkata, "Salam, Komandan Naga." Setelah mengamati dengan saksama, terlihat bahwa ekspresi Panglima Naga ramah saat melihat Ruan Jinling, namun berubah menjadi ekspresi lain saat melihat Yang Chen. Namun, Panglima Naga segera menenangkan diri dan berkata perlahan, "Nona, jangan bersikap sopan. Apa tujuanmu membawa Yang Silin ke medan perang?" Begini, Tuan muda yang baru saja kembali dari kota utama Longfeng, dan ketika mendengar tentang situasi pertempuran yang menegangkan, dia bergegas untuk menyumbangkan kekuatannya. Komandan Naga, saya harap Anda dapat mengatur posisi untuk Tuan muda Yang, dan memberinya kesempatan besar untuk tampil. Ruan Jinling tertawa. Mendengar ini, Panglima Naga melirik Yang Chen, penuh dengan penghinaan di hatinya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan dingin, "Baiklah, karena kamu sudah bertanya, aku akan memberi Tuan Yang kesempatan dan membiarkan dia mengambil posisi pemimpin regu, yang bertanggung jawab atas 10 prajurit alam bela diri bumi, berpatroli di wilayah Tenggara." Mendengar kata-kata ini, ekspresi Yang Chen menjadi agak aneh. Bukannya dia meremehkan posisi pemimpin regu, tetapi dia merasa bahwa Komandan Naga tampaknya sengaja menargetkannya. Bab 1077. Komandan Naga, bagaimana ini bisa terjadi? Ruan Jinling juga tidak bisa duduk diam, alisnya berkerut saat dia berkata, "Tuan Yang adalah pahlawan iblis pembantai, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang klan iblis larangan. Kekuatannya telah ditunjukkan selama konferensi diskusi Dao, dan semua orang telah menyaksikannya. Menugaskannya ke posisi kecil sebagai pemimpin regu sangatlah tidak pantas. Banyak orang juga membicarakan masalah ini. Memang, Yang Chen mungkin tidak mencapai banyak hal, tetapi dia tetaplah pahlawan iblis pembantai. Dia mengalahkan Lin Si dari alam bela diri bumi tingkat ke-7 dengan kekuatannya sendiri dan iblis kekuatan raksasa di puncak alam bela diri bumi. Meskipun kekuatannya tidak sekuat itu, kekuatan tempurnya berada di antara alam bela diri bumi tingkat ke-8 dan ke-9. Siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa menugaskan hanya posisi pemimpin regu memang tidaklah tepat. Namun, Komandan Naga hanya tertawa dan berkata, "Nona, apa yang salah dengan ini? Pernahkah Anda memikirkan tentang kekuatan Master Yang? Itu hanya alam bela diri bumi tingkat kedua, oh, maksudku, sepertinya dia telah memasuki alam bela diri bumi tingkat ketiga sekarang. Tapi bagaimana dengan itu? Ada terlalu banyak orang seperti dia di seluruh medan perang, dan posisi telah didistribusikan. Di mana ada lowongan yang tersedia? Apakah Anda berbicara tentang pahlawan iblis pembantai? Maaf, akhir-akhir ini terlalu banyak pahlawan yang membantai klan iblis larangan dari berbagai daerah. Seberapa berharga gelarnya?" Begitu kata-kata Komandan Naga keluar, antek-anteknya segera bergema, "Ya, Komandan Naga benar. Berapa harga seorang pahlawan iblis pembantai? Hanya membunuh 2 iblis larangan dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Aku punya beberapa nyawa iblis larangan lagi di tanganku. Aku sudah lupa berapa banyak iblis larangan yang telah kubunuh beberapa hari terakhir ini. Serius."
Melihat ini, Yang Chen mendesah dalam hatinya. Sekarang dia hampir yakin bahwa Panglima Naga ini sengaja menargetkannya, kalau tidak, kejadian seperti itu tidak akan terjadi. Mengenai mengapa dia menargetkannya, Yang Chen tidak tahu alasannya, tetapi dia juga bisa menebak beberapa faktor. Ruan Jinling jelas tidak ingin Yang Chen puas dengan posisi pemimpin regu. Dia membuka mulutnya dan berkata, Komandan Naga, kekuatan Yang Chen telah meningkat sekarang, dan dia telah mencapai tingkat ke-8 alam bela diri bumi. Tidakkah menurutmu menugaskannya hanya sebagai pemimpin regu terlalu tidak pantas baginya? Alam bela diri bumi tingkat ke-8. Bagaimana itu mungkin? Tidak selama itu, kan? Tidak peduli apakah itu Panglima Naga atau yang lainnya, mereka semua sangat terkejut dan kaget. Mereka ingat dengan jelas bahwa belum lama ini, Yang Chen bertarung melawan Lin Si dan iblis kekuatan raksasa dalam konferensi diskusi Dao, hanya berada di lapisan kedua alam bela diri bumi. Meskipun kemudian dikabarkan bahwa Yang Chen memasuki lapisan ketiga alam bela diri bumi, tidak ada banyak perbedaan waktu. Baru dalam waktu singkat, Yang Chen sudah memasuki alam bela diri bumi tingkat ke-8. Kedengarannya konyol. Itu sama sekali tidak mungkin. Saintes, jangan bercanda. Komandan Dragon menggelengkan kepalanya dan mencibir. Apakah Ruan Jinling bercanda? Apakah dia sangat ingin Yang Chen menduduki jabatan yang lebih tinggi? Namun, sangat disayangkan bahwa Yang Chen menghadapinya sebagai komandan. Oleh karena itu, Yang Chen akan selalu kalah darinya. Yang Chen awalnya tidak berencana untuk terlalu memamerkan kemajuan kekuatannya, karena iblis larangan penuh dengan tipu daya, dan tidak ada yang bisa menjamin apakah kekuatannya akan diketahui oleh orang luar jika dia menunjukkannya sekarang. Akan tetapi, karena gadis suci Jinling telah mengatakannya, dia tidak memiliki alasan untuk menyembunyikannya. Yang Chen menggenggam tangannya dan berkata, karena semua orang punya keraguan, maka aku akan membiarkan semua orang melihatnya. Begitu kata-kata itu terucap, Yang Chen memperlihatkan kekuatannya, auranya yang dahsyat menyebar, memperlihatkan kepada semua orang kekuatannya di alam bela diri duniawi lapisan ke-8. Itu benar-benar lapisan ke-8 dari alam bela diri bumi. Itu luar biasa. Sudah berapa lama? Bahkan jika dia menantang menara ujian, dia seharusnya tidak bisa berkembang secepat itu. Ini, banyak orang tidak dapat menahan rasa malu, karena jika dibandingkan, Yang Chen masih terlalu muda, dan siapapun yang membandingkan dirinya dengannya secara tidak sadar akan merasa sedikit rendah diri. Raut wajah Panglima Naga pun sedikit berubah, tidak menyangka Yang Chen benar-benar telah mencapai alam bela diri bumi lapisan ke-8. Ruan Jinling tersenyum dan berkata, Panglima Naga, tidakkah menurutmu kekuatan Yang Chen membuatnya memenuhi syarat untuk posisi ketua tim atau yang serupa? Panglima Naga tidak dapat menahan rasa malu. Ketika Yang Chen berada di lapisan kedua alam bela diri bumi, dia lebih dari sekadar lawan bagi iblis larangan lapisan ke-7. Sekarang setelah dia mencapai lapisan ke-8 alam bela diri bumi, kekuatan tempurnya bahkan lebih tidak terduga. Secara logika, memberi Yang Chen posisi seharusnya dapat dibenarkan. Namun, mengingat kebangkitan Yang Chen baru-baru ini dan dendam antara Yang Chen dan Sekte Huangdao, dia memarahi dengan acuh tak acuh, Nona, kata-katamu memang tidak kasar. Dengan tingkat kekuatan Tuan Yang, tidak merendahkan baginya untuk menjabat sebagai ketua tim dan mengelola 1000 prajurit. Namun, perbedaannya adalah aku telah menetapkan posisi-posisi ini. Selain itu, posisi-posisi ini diperoleh secara adil oleh para seniman bela diri ini melalui poin-poin prestasi mereka yang luar biasa. Kamu harus bertanya kepada saudara-saudara kita, apakah mereka ingin Tuan yang bertanggung jawab. Jika aku benar-benar melakukan itu akan menjadi pelanggaran aturan. Setelah berkata demikian, Panglima Naga segera memperlihatkan raut wajah yang lurus dan penuh semangat, lalu diam-diam memberi isyarat kepada bawahannya agar angkat bicara. Melihat tindakan Panglima Naga, anak buahnya segera mengerti dan berulang kali berkata, benar sekali, posisi-posisi ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa kami. Bagaimana kami bisa memberikannya begitu saja jika Anda menginginkannya? Tidak mungkin, di medan perang, semua posisi diperoleh secara adil. Benar sekali, marga yang ingin mengandalkan koneksi untuk menghindari peraturan dan ketentuan, itu sama sekali tidak mungkin. Saya keberatan. Melihat bawahannya berkata demikian, Panglima Naga merasa sangat puas, lalu berpura-pura tersenyum ramah dan berkata,
Nona, zaman telah berubah, dan Anda tidak tahu situasi di garis depan. Sekarang, semua orang di medan perang adalah pahlawan iblis pembantai. Tuan yang ini tidak istimewa lagi. Meski kedengarannya seperti kata-kata yang menghibur, nyatanya, siapapun yang tidak bodoh pun dapat mendengar ejekan dan sarkasme dalam kata-katanya. Ruan Jinling hendak marah, tetapi Yang Chen menghentikannya tepat waktu dan berkata, "Tidak apa-apa, Nona Ruan, Komandan Naga. Saya bersedia mengambil posisi pemimpin regu dan terus maju dari sana." Tapi, Ruan Jinling mengerutkan kening. Itu tidak sesuai dengan aturan. Yang Chen adalah bakat yang diakui dan anggota Sekte Dong Huang. Jika dia hanya bertugas sebagai pemimpin pasukan di medan perang, bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan? Yang Chen tidak terlalu peduli dengan posisi ini. Namun, tindakan Panglima Naga yang sengaja membuat masalah itu nyata. Memikirkan pertempuran yang akan datang, orang-orang ini masih tega mempersulitnya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak marah? Dia menatap Ruan Jinling dan berkata, "Nona Ruan, tidak masalah. Lagi pula, seperti yang dikatakan Komandan Naga, selama aku punya cukup poin prestasi, promosi akan menjadi masalah sepele." Bab 1078, Area Pinggiran. Setelah mengatakan itu, Yang Chen menatap Komandan Naga dan tertawa, "Benarkah begitu, Komandan Naga?" Ditatap oleh Yang Chen seperti ini, Komandan Naga tiba-tiba merasakan gelombang keringat dingin dan ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan di punggungnya. Namun, setelah berpikir dengan saksama, apa yang harus dia takutkan? Memperoleh prestasi dan promosi tidaklah semudah itu. Dia telah mengatur agar Yang Chen menjadi pemimpin tim patroli yang tidak berguna di sudut terpencil. Dia tidak percaya Yang Chen dapat membuat masalah di sana. Saat ini, dia telah melupakan situasi keseluruhan dan hanya memikirkan cara untuk menargetkan Yang Chen. "Hehe, Tuan yang benar. Ayo, orang-orang, berikan Tuan yang baju zirahnya dan token kapten," kata Komandan Naga. Begitu kata-katanya berakhir, seseorang segera membawakan baju zirah dan token itu kepada Yang Chen. Yang Chen mengambil baju zirah dan token, menunggu Komandan Naga melanjutkan bicaranya. Komandan Naga berkata perlahan, "Tuan yang sekarang menjadi kapten dari pasukan Tenggara ke-1421 dan bertanggung jawab untuk berpatroli di sudut Tenggara. Ini bukan tempat yang damai, Anda harus tetap pada posisi Anda dan tidak meninggalkan tugas Anda." Yang Chen membaca konspirasi dari mata Komandan Naga. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Terima kasih, Komandan Naga." "Terima kasih." Komandan Naga tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sudah gembira. Siapa yang tidak tahu bahwa wilayah Tenggara adalah daerah paling terpencil dan bebas perang, terutama sudut Tenggara, yang tidak ingin didatangi siapapun. Sangat sedikit anggota klan iblis larangan yang muncul di sana, dan tidak ada peluang untuk mendapatkan poin merit. Selain itu, bahkan jika ada peluang, itu akan sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Jadi apapun yang terjadi, Yang Chen tidak akan berakhir dalam situasi yang baik begitu dia berada di sana. Akan tetapi, anak muda yang belum berpengalaman ini tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Komandan Naga melambaikan tangannya, "Yu Gang, kau bawa Tuan Yang ke daerah Tenggara. Tenangkan Tuan Yang dengan baik." "Oh, aku harus memanggilnya Kapten Yang sekarang." Bawahan bernama Yu Gang tidak menunjukkan perasaannya, dan tidak mungkin diketahui apakah dia bersedia membantu atau tidak. Pada saat ini, dia melangkah maju dan berkata, "Kapten Yang, ayo kita pergi bersama." "Tuan muda Yang." Ruan Jinling masih belum bisa menerimanya. "Nona Ruan, saya pamit dulu. Pertarungan di depan sangat berbahaya, jadi Anda harus segera kembali," kata Yang Chen perlahan. Ruan Jinling awalnya tidak mau, tetapi tahu bahwa mengatakan apapun sekarang akan sia-sia. Jadi dia menghela napas dan memilih untuk menyerah. Yang Chen dan Yu Gang pergi bersama dan menuju ke wilayah Tenggara. Dia bisa menebak bahwa Panglima Naga tidak punya niat baik, tetapi dia acuh tak acuh terhadap hal-hal ini. Seperti kata pepatah, seseorang harus menangkis prajurit dengan jenderal dan menghentikan air dengan tanah. Dia tidak berpikir bahwa akan ada sesuatu pun di medan perang alam bela diri bumi yang perlu dia takuti, selama tidak ada prajurit alam bela diri surgawi yang campur tangan. Seluruh medan perang masih luas, dengan manusia dan klan iblis larangan saling bertarung habis-habisan. Meskipun perang belum berlangsung lama,
tim dan formasi terorganisasi dengan baik dan tanpa kontradiksi. Dalam satu hari, Yu Gang telah membawa Yang Chen ke daerah timur laut yang terpencil. Tim 1421, ya, benar, kami akan tetap di sini. Di mana orang-orangnya? Yu Gang dengan dingin menyapu pandangannya. Dia mendapati bahwa daerah pegunungan itu tidak berpenghuni dan berkata dengan marah, mengapa kalian tidak muncul? Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, datanglah untuk menemuiku dan melihat apa ini. Saat percakapan berakhir, Yu Gang mengeluarkan token emas yang berkilauan, yang setidaknya 10 kali lebih cemerlang daripada token perunggu yang diterima Yang Chen. Begitu token itu muncul, 10 prajurit alam bela diri bumi bergegas keluar. Jadi, ini Jenderal Yu. Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Jenderal Yu. Kami hanya sedikit lalai, mohon maafkan kami. Kami hanyalah orang-orang yang tidak berarti di hadapan Anda, kata para prajurit alam bela diri bumi satu demi satu, penuh ketakutan, tampaknya takut dengan tanda pengenal Yu Gang. Yang Chen melihat bahwa token itu sangat efektif dan dengan cepat melirik ke 10 prajurit alam bela diri bumi yang tiba-tiba muncul. Dia menemukan bahwa 10 prajurit alam bela diri bumi ini setidaknya berada di tingkat kedua alam bela diri bumi, sementara yang terkuat bahkan lebih tinggi darinya, mencapai lapisan ke-9 alam bela diri bumi. Hal itu tidaklah aneh, karena dia yakin tidak boleh ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di puncak alam bela diri bumi dan alam bela diri surgawi setengah langkah di berbagai tim. Bagaimanapun, para pendekar alam bela diri surgawi setengah langkah dan alam bela diri bumi puncak bukanlah spesies langka. Di medan perang, ini adalah masalah siapa yang memiliki lebih banyak kecakapan. Para pendekar alam bela diri surgawi setengah langkah seringkali harus melawan banyak lawan setingkat mereka, jadi jumlah mereka masih cukup banyak. Sama seperti Yu Gang, selama perjalanan mereka, Yang Chen secara tidak langsung telah belajar banyak tentangnya. Dikatakan bahwa Yu Gang, sebagai seorang pendekar alam bela diri surgawi setengah langkah, dapat dengan mudah mengalahkan anggota klan iblis larangan yang setingkat. Itulah sebabnya ia dipromosikan ke pangkat jenderal. Sepertinya aliansi manusia kita juga tidak kekurangan bakat, pikir Yang Chen. Yu Gang mencibir saat ini, dasar orang tidak berguna, baiklah, aku tidak ingin membuang waktuku berbicara dengan kalian. Aku membawa kapten baru kalian ke sini. Mulai hari ini, patroli di daerah ini dengan tekun dan jangan ceroboh. Jika ada masalah, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Ya Jenderal, beberapa orang berteriak satu demi satu, tetapi mereka bahkan tidak berniat bertanya kepada Yang Chen tentang peran barunya sebagai kapten. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengetahui bahwa penerimaan orang-orang ini terhadapnya sebagai kapten sepenuhnya karena paksaan Yu Gang. Yu Gang tidak mau repot-repot terus campur tangan. Setelah mengumumkan masalah itu, dia berkata dengan wajah kesal, baiklah, aku punya masalah penting untuk ditangani. Kapten Yang, daerah ini akan menjadi patroli Anda mulai sekarang. Jika terjadi kesalahan, jangan salahkan saya karena menghukum Anda. Ingat, wilayah timur laut ini berada di bawah manajemen saya. Baik, Jenderal Yu, saya akan mengingat kata-katamu. Jawab Yang Chen. Melihat Yang Chen tidak memiliki semangat juang dan bersikap hormat kepadanya, Yu Gang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum dingin. Jadi ini yang disebut pahlawan iblis pembantai. Berbalik, dia pergi tanpa basa-basi lagi. Seperti kata pepatah, semakin tinggi pangkatnya, semakin besar tekanannya, jadi Yang Chen harus mendengarkannya, bukan? Dasar pahlawan iblis pembantai. Benar-benar bodoh. Datang ke daerah ini dan berpikir dia bisa membalikkan keadaan. Komandan naga benar-benar kejam, menempatkan bocah ini di tempat ini. Nak, jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu, gumam Yu Gang pada dirinya sendiri sebelum pergi dengan malas. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Yu Gang. Setelah Yu Gang pergi, dia mengalihkan pandangannya ke 10 anggota tim. Sayangnya, tidak ada satu pun dari mereka yang peduli untuk menyapanya. Begitu Yu Gang pergi, mereka langsung bubar, tampaknya berencana untuk melakukan hal mereka sendiri. Hal ini menyebabkan ekspresi Yang Chen menjadi dingin. Ini adalah medan perang, namun apa yang dilakukan 10 orang ini? Pikiran tentang kurangnya keseriusan mereka memicu kemarahan di hati Yang Bab 1089 Lapisan Keraguan.
Namun, dia tidak langsung marah. Sebaliknya, dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu." Ketika ditanya Yang Chen, mereka tetap tidak peduli, memperlakukan Yang Chen seolah-olah udara. Hal ini membuat ekspresi Yang Chen menjadi dingin. Dia melambaikan telapak tangannya, dan dalam sekejap, api cair pengubah bentuk melesat keluar. Sekarang pertempuran sudah mendesak, Yang Chen yakin tidak akan ada yang peduli dengan cara yang digunakannya, jadi dia menggunakan api cair pengubah bentuk. Api itu langsung menghalangi jalan beberapa orang, menggelinding ke arah mereka bersepuluh. Melihat Yang Chen berani melakukannya, prajurit lapisan ke-9 alam bela diri bumi, yang lebih kuat dari Yang Chen, segera berbalik dan berteriak dingin, "Dasar bocah nakal, kau tidak menghargai kebaikan kami dan memprovokasi kami. Kami tidak peduli padamu, kau semakin berani, bahkan berani mengambil tindakan. Jika kau datang ke sini dan mengabaikan semuanya, kami tidak akan mengganggumu. Tapi kau bahkan tidak tahu arti terima kasih, kami perlu memberimu pelajaran agar kau tahu tempatmu sebagai kapten tim." Begitu kata-katanya jatuh, lelaki tua berambut kuning di lapisan ke-9 alam bela diri bumi itu bergerak. Ki sejatinya menyebar, menyebabkan udara meledak dalam reaksi berantai, mengarah langsung ke Yang Chen. Tampaknya karena lelaki tua berambut kuning di alam bela diri bumi lapisan ke-9 itu bergerak, para pendekar lainnya merasa lega dan tidak mempunyai niatan untuk menanggapi. Namun, tepat saat mereka mengira hasilnya sudah diputuskan, tiba-tiba, lelaki tua berambut kuning itu berteriak, "Ah, api macam apa ini?" Setelah itu tubuhnya terlempar ke belakang. "Penatuahan, apakah Anda baik-baik saja? Penatuahan, apa kabar?" Pada saat ini, seluruh tubuh lelaki tua berambut kuning itu terbakar hitam. Setelah meratap beberapa saat, dia berkata, "Anak ini punya beberapa keterampilan. Kalian bekerja samalah denganku dan beri dia pelajaran." "Apa? Hanya seorang martial realm bumi lapisan ke-8, seberapa besar ancaman yang bisa dia berikan? Baiklah, mari kita semua bersatu dan kalahkan kesombongannya. Dia pikir menjadi kapten dapat memberinya kekuatan untuk menginjak-injak kita bersepuluh." Seorang prajurit berteriak. Kemudian, tanpa mengirimkan sinyal apapun, 10 prajurit bergegas menuju Yang Chen menggunakan berbagai teknik unik. Namun, Yang Chen tetap hanya menggunakan api cair pengubah bentuk. Dia melilitkan sebagian api di tubuhnya dan mengirimkan sebagian lainnya untuk menyerang. Maju mundur, baik menyerang maupun bertahan, sehingga mustahil bagi prajurit lain untuk memanfaatkannya. Apa yang terjadi? Api ini aneh sekali. Semua prajurit tercengang. Ke-10 orang itu mencoba segala cara, tetapi mereka tidak dapat menembus proteksi api Yang Chen. Dengan aura yang mengintimidasi, Yang Chen berkata, "Jika kamu tidak punya cara lain, aku tidak akan membuang-buang waktuku." Saat kata-katanya jatuh, dia langsung melancarkan pukulan, menyebabkan guntur dan kilat bergulung-gulung. Jurus petir mengelilingi ke-10 orang itu, dan saat Yang Chen mengepalkan telapak tangannya, kilat menyambar mereka. Ke-10 orang itu ingin mempertahankan diri, tetapi petir langsung menghancurkan pertahanan mereka. Dalam sekejap, teriakan memenuhi udara ketika jurus petir Yang Chen mengalahkan para prajurit satu persatu hingga tak ada yang tersisa. "Kami menyerah. Kami menyerah, tolong ampuni kami, jangan bunuh kami mengaku kalah." Untuk sesaat, ke-10 prajurit itu menyerah, kehilangan kesabaran mereka sebelumnya dan bersikap tunduk di depan Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen mendengus dingin, tetapi tidak mendesak mereka lebih jauh. Dia menarik kembali jurus petirnya dan menatap mereka dengan dingin. "Bangun, aku sudah menarik kembali seranganku." Yang Chen menatap para prajurit yang gelisah, tahu bahwa mereka takut padanya, dan tidak khawatir lagi. Memang, mereka takut dengan jurus petir Yang Chen tadi. Mereka tidak ingin takut, tetapi jurus Yang Chen terlalu kuat. Ke-10 orang itu dapat dengan mudah menghadapi lawan dari alam bela diri surgawi setengah langkah bersama-sama, membuktikan kekuatan jumlah. Tetapi mereka tidak menyangka Yang Chen dapat dengan mudah mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan alam bela diri bumi lapisan ke-8. Ke-10 prajurit yang bekerja sama dan Yang Chen tidak berada pada level yang sama, itulah sebabnya mereka harus memohon belas kasihan dan menyerah, menyadari bahwa mereka tidak dapat menang. "Kapten, kami semua mengakui Anda sebagai kapten kami sekarang,
tolong jangan mengambil tindakan apapun lagi. Ya, Kapten, kami mengaku, kami semua mengaku kalah. Melihat mereka seperti ini, Yang Chen mencibir dan berkata, kenapa kalian tidak melakukan ini lebih awal? Namun, aku tidak bersikap tidak masuk akal. Aku bisa memberimu kesempatan. Sama seperti sebelumnya, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Kalian harus menjawabku dengan jujur. Pasti. Pada titik ini, siapa di antara 10 prajurit yang berani menentang? Melihat Yang Chen hendak mengajukan pertanyaan, mereka semua bergegas menjawab. Yang Chen berkata dengan dingin, aku ingin tahu mengapa kalian semua bersikap seperti itu kepadaku. Apakah aku pernah menyinggung kalian sebelumnya? Kalian semua tampaknya tidak mau berinteraksi denganku. Ini, para prajurit saling melirik dan kemudian menunjukkan senyum pahit. Bicaralah. Nada bicara Yang Chen dingin dan kasar. Lelaki tua berambut kuning bermarga Han itu berdiri dan berkata, Kapten, Anda tidak tahu kesulitan kami. Jika Anda tidak di sini, kami bisa bermalas-malasan setiap hari dan tidak berpatroli, mungkin itu bisa menyelamatkan nyawa kami. Dengan Anda di sini, jika Anda memerintahkan kami untuk berpatroli, siapa yang tahu kapan kami akan mati? Siapa yang berani berbicara dengan Anda? Tentu saja, kami akan menghindari Anda. Sekarang perang antara kita manusia dan klan iblis larangan sedang berlangsung, dan kalian di sini hanya karena takut mati. Sikap macam apa ini? Jika kalian tidak berani datang, jangan datang saja. Perilaku macam apa ini? Apakah kalian menipu diri sendiri dan orang lain? Yang Chen berkata dengan ekspresi tegang dan nada muram. Pria tua berambut kuning itu juga kehilangan kesabarannya ketika Yang Chen memarahinya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sedih, Kapten, Anda tidak tahu masalah kami. Katakan padaku, meskipun aku tidak terlalu mampu, aku datang ke sini untuk berkontribusi pada ras manusia kita. Jika aku mati di tangan klan iblis larangan, aku akan menerima nasibku. Setidaknya aku akan mati dengan bermartabat, dan itu akan terlihat seperti kematian yang pantas. Tetapi jika aku mati bahkan tanpa melihat wajah klan iblis larangan, Kapten, apakah kau bersedia mati tanpa melihat wajah klan iblis larangan? Apa maksudmu dengan ini? Yang Chen mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Kapten, Anda bahkan tidak tahu ini. Pria tua berambut kuning itu benar-benar bingung. Apa, ada yang salah? Yang Chen bahkan lebih bingung.